Shalom, kita jumpa kembali pada saat ini dengan bagian perenungan kebenaran firman Allah yang akan kita bicarakan tentang virus corona yang saya percaya saudara-saudara ketika berada di rumah sudah banyak menonton tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan membaca bersama, memberi solusi, memberi kekuatan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita sama-sama dapat memahami akan isi dari Mazmur 91. Banyak hamba Tuhan yang membicarakan itu. Tapi pada saat ini hamba memohon pertolongan pimpinan Tuhan untuk hamba bisa membedah atau menggali kedalaman firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan, layakkan, perkenankan Tuhan hamba-Mu ini untuk dapat membedah, menggali, mengangkat, mengamati Tuhan firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini. Kami menyadari bahwa kami ini orang berdosa, tidak mampu Tuhan melihat kebenaran kedalaman firman Allah ini. Karena itu Bapa, hamba mohon belas kasihan Tuhan untuk mengangkat selubung dari keberdosaan ini, supaya Tuhan kami dapat masuk sedalam-dalamnya dalam kedalaman firman, yaitu hati Allah, untuk kami dapat mengetahui rahasia dari kebenaran firman ini. Karena Tuhan, di dalam YouTube sudah banyak yang membaca, bahkan memberi firman ini bagi kami. Tetapi ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi sekarang ini Bapa, hamba mohon, layakkan hamba Tuhan untuk membedah firman ini sesuai dengan maksud dan petunjuk Tuhan. Letakkan Tuhan pikiran hati Allah pada hamba-Mu ini. Dan berikan Tuhan bibir mulut untuk berbicara pada hamba-Mu ini, supaya hamba menjelaskan firman ini sesuai dengan kehendak Allah. Supaya kami dapat mengerti secara sederhana Tuhan, dengan keyakinan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, walaupun saya hidup bergaul dengan Allah, tapi saya menyadari bahwa saya tidak dapat meminta supaya Tuhan dapat menghentikan virus corona ini, karena sudah masuk dalam agenda Allah dan rancangan Allah. Justru ketika saya membicarakan ini dengan Tuhan, justru Tuhan yang memberikan kepada saya firman untuk menghadapi, menjalani, dan mengatasi virus ini dalam kapasitas kita sebagai orang yang percaya. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita perhatikan bersama Filipi 4 ayat 13 ini. Segala perkara adalah segala masalah dan persoalan pergumulan hidup kita, termasuk virus corona ini yang sementara kita hadapi. Kita lihat perkara di sini dapat kita nyatakan firman ini dalam hidup kita. Segala masalah persoalan virus corona ini dapat kita hadapi di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Segala masalah persoalan virus corona ini dapat kita jalani bersama dengan Kristus yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Virus ini dapat kita atasi bersama dengan Yesus yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Jadi intinya bahwa virus yang kita alami ini, Tuhan akan beri kekuatan kepada kita untuk menghadapi, menjalani, dan mengatasinya. Haleluya. Di sini kita tahu bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini.
tetapi kita tahu bahwa Yesus bersama kita. Tuhan Yesus anak Allah yang akan memberikan kekuatan untuk menghadapi, menjalani dan mengatasinya. Mari sama-sama saudara-saudara kita baca dalam Mazmur 91. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, ketika saudara mendengar bahkan membaca firman ini panjang sekali, kita akan membedah ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 16 dari Mazmur 91 ini. Tetapi mengingat waktu, mungkin kita akan bagi nanti pada beberapa part atau pada bagian tentang Mazmur 91 ini. Saudara sudah mungkin banyak mendengar di media YouTube, media online ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Bahkan saya sendiri tertarik, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Ivan Tanujaya di gereja Bethesda Church. Dia menceritakan, kalau tidak salah pada tahun 1800 di daerah Eropa, di negara Jerman sana ada suatu virus. Saya lupa namanya virus apa, tapi kalau saudara buka ada, di mana diceritakan pada saat itu jutaan orang mati dan hampir setiap rumah ada yang keluarganya yang meninggal. Tetapi ada yang menarik saudara-saudara, bahwa ada satu keluarga, seorang pengusaha kecil yang berdagang sepatu dan membuat sepatu. Kemudian keluarga ini terhindar dari virus, dan di dalam keluarganya tidak ada kematian yang terjadi dibandingkan dengan tetangga-tetangga semua di satu kota, di satu kampung halaman, satu kota atau distrik itu banyak yang mati, tapi keluarga ini tidak ada yang mati karena ada rahasianya saudara-saudara, di mana dia meletakkan lembaran di depan pintu, yaitu Mazmur 91 ini. Dan itu yang memberi kesaksian dengan keyakinan iman mereka, bahwa mereka meletakkan katanya Mazmur 91 ini sehingga terhindar dari virus pada saat itu. Itu yang saya dengar, sehingga kesaksian ini sangat menarik sekali, karena ini merupakan satu kisah nyata. Mari saudara-saudara, apa isinya dari isi dari firman Allah ini terhadap virus corona ini? Apakah ini memang menjadi obat mujarab bagi kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kita sama-sama dapat menggunakan ayat ini untuk kita dapat mengatasi terhadap virus corona, terhadap terjangkitnya virus corona. Saya sendiri tidak tahu saudara-saudara, karena banyak orang memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Ada orang berkata bahwa kita harus memiliki iman, kita nggak perlu takut terhadap virus corona. Tapi yang nyatanya bahwa dunia memberi kesaksian kepada kita bahwa sudah banyak juga hamba-hamba Tuhan yang
meninggal atau mati karena virus corona. Itulah sebabnya dari berbagai hal inilah kita perlu membedah, menggali, mengamati dan mengangkat ini untuk melihat kedalaman dari Mazmur 91 ini. Kita saudara-saudara lihat dari ayat 91 di sini telah berbicara dan menulis dalam kita orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan yang berdalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita lihat di sini saudara, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita melihat naskah dalam bahasa Inggris, di situ dicatat tentang secret place. Saya tidak begitu paham dengan bahasa Inggris, tapi secret place adalah rahasia tempat duduk. Jadi itu rahasia tempat duduk Allah. Jadi firman ini berarti punya rahasia tertentu yang harus kita gali supaya kita pahami bersama untuk menghadapi virus corona ini. Karena itu kita membaca bersama, mencermati bersama firman Tuhan ini kita pakai di mana untuk menjadi perisai, menjadi perlengkapan rohani kita untuk kita dapat menghindari atau dapat mengatasi terhadap serangan virus corona di dalam diri kita. Saya punya cerita saudara-saudara yang sangat menarik adalah ketika dulu kami ber-KKN dari mahasiswa untuk turun ke desa-desa. Ada seorang teman kami yang saya tidak tahu ilmu apa yang dia peroleh, cuma dia pernah berkata bahwa kalau kita masuk ke desa-desa kemudian kita diberi makan minum, sebaiknya yang pertama-tama dia dulu yang harus mengambil gelas dan air atau makanan itu untuk dia coba. Karena apabila memang di makanan atau minuman itu ada sesuatu yang beracun atau ada sesuatu hal yang mereka punya niat jahat bagi kita, dia akan tahu. Dan benar saudara-saudara bahwa pada saat kita menemukan suatu tempat, ternyata ada orang yang tidak suka dengan kehadiran kami, maka mereka di satu kampung pedalaman mereka meletakkan sesuatu. Dan ketika mereka meletakkan sesuatu, maka ketika teman kami mengambil itu dan dia membaca mantranya, maka gelas yang dia pegang itu pecah gitu. Bahkan dia pernah memberikan suatu gambaran, kamu bisa mencoba kalau seandainya kamu meletakkan racun, nanti dia membaca kemudian kalau racun itu ada dalam gelas atau tidak. Nah itu salah satu saudara, dia memiliki satu mantra untuk menanggulangi atau untuk mengatasi terhadap serangan-serangan ya kuasa kegelapan gitu. Walaupun mungkin dia juga menggunakan itu dengan kuasa kegelapan, saya sendiri kurang paham, tapi hal yang sangat penting yang saya lihat bahwa dia membaca suatu mantra untuk dapat mengatasi itu. Dan kita melihat saudara, kadangkala orang berpikir apa ini Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini mantra Allah yang harus kita lihat atau bagaimana, karena ini berbicara tentang secret place, ada rahasia Allah yang ada di dalam. Kita melihat bersama saudara, orang yang duduk dalam lingkungan yang Maha Tinggi. Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani atau Yunani saya tidak kurang paham, tapi mereka berkata ini punya arti dalam bahasa teologi yaitu Elyon, Allah yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, Elyon. Kalau kita sama tahu bersama di yang kedua yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, ada sebuah lagu yang bilang El Shaddai, ya, Allah yang Maha Kuasa. Jadi sini ada dua saudara, ada Elyon dan ada El Shaddai, gitu. Elyon dan El Shaddai. Dan di ayat 2 kalau kita lihat, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat bersama bahwa ketika kita duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, dalam Elyon Tuhan, dan kita juga bermalam dalam El Shaddai Tuhan, El Shaddai, untuk tidak takut terhadap bahaya, terhadap penyakit sampar ini saudara. Yang kita lihat di sini, yang kita menggunakan kata ketika kita mendapat predikat atau kedudukan, ya, ketika kita telah duduk ya dalam lindungan Allah, ya, dalam naungan Allah, ternyata kita sudah diproteksi terhadap virus.
Hanya kita harus tahu menggunakan kata ini, bahwa kata ini bukan kita mengatakan kepada orang, baik kepada hamba Tuhan dan kepada dunia. Tidak, saudara. Tetapi justru yang harus kita gunakan kata ini, kita berkata kepada Tuhan. Ya, kita berkata kepada Tuhan. Bukan kepada manusia dan bukan kepada virus corona. Justru yang kita lihat di sini, ketika kita memperkatakan firman Allah ini, kita berkata kepada Allah. Biasanya kalau kita berkata kepada Allah, berarti dalam hidup kita harus bernubuat. Nah, gereja yang tidak bernubuat adalah gereja yang mati. Gereja yang tidak menerima pewahyuan adalah gereja yang tidak berkembang. Sehingga ketika kita melihat di sini Allah memberikan suatu nubuatan dan pewahyuan, ucapan ilahi, ucapan profetik yang harus kita keluarkan, kita bukan berkata kepada manusia, bukan berkata kepada virus, tapi kita berkata kepada Allah. Karena bukan kita yang membentengi, melindungi, menjadi kubu pertahanan kita, tapi Tuhan yang akan menjadikan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus mengatakan itu kepada Tuhan. Coba kita lihat, akan berkata kepada Tuhan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ini isi firman Allah. Orang bisa mengatakan isi mantra Tuhan. Karena memang di dalam perkataan itu Tuhan memberikan suatu otoritas kepada kita untuk berbicara, bahwa perkataan kita ini punya kuasa untuk mengatasi segala masalah persoalan hidup kita. Sekalipun itu virus yang berada di depan kita, dengan ucapan otoritas Allah itu akan mengatasi terhadap persoalan virus masalah yang kita hadapi di depan kita. Asalkan kita tahu bahwa perkataan profetik itu yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang mengandung kuasa yang sangat luar biasa. Itu yang kita lihat. Kita akan lihat adalah suatu perkataan di mana tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Coba lihat, tempat perlindungan adalah rumah kita, keluarga kita, gereja kita. Dan kubu pertahananku adalah kubu adalah semacam fisik kita, tubuh kita ini adalah pertahanan. Adalah dalam arti bahwa dalam tubuh kita ini ada antibodi, ada imun, ada daya tahan tubuh terhadap pengaruh penyakit yang yang akan menyerang di dalam hidup kita. Itu yang kita, karena daya tahan tubuh kita terhadap virus itu harus kuat. Gitu ya. Dan ini firman sangat luar biasa kalau kita lihat bersama. Asal intinya kita perkatakan kepada Allah. Dan kita lihat di sini langsung mengatakan Allahku yang kupercayai. Jadi kalau seandainya kita bisa meniru setiap orang yang bisa membaca firman ini, ketika kita berkata, kita bisa menirunya. Tetapi kita lihat tidak ada kuasa yang bekerja. Karena apa? Dia tidak berkata kepada Tuhan, tapi dia berkata kepada orang, dia berkata kepada virus. Seharusnya kalau dia berkata kepada Allah, kalau dia berkata kepada Allah harus dilakukan dengan dua hal. Dia harus berkata dengan roh dan berkata dengan iman. Kalau dia hanya berkata secara manusia, kata-kata biasa, itu tidak akan terjadi dan tidak akan punya bisa atau punya kekuatan kuasa untuk bisa terjadi akan hal itu. Itulah sebabnya di sini kata Allahku yang ku percayai. Saudara-saudara, untuk lebih memudahkan ya, supaya kita lebih memahami bagaimana kita berprofetik atau kita bernubuat, kita berkata ini kepada Allah, mari kita melihat otoritas yang Tuhan berikan. Bahwa di dalam nama Yesus ini ada kuasa yang bekerja. Bahwa setiap orang percaya itu harus percaya. Kemudian harus mengatakan itu dengan roh dan dengan iman. Kalau hanya berkata meniru secara biasa, itu tidak akan terjadi. Gitu. Kuasa itu tidak akan berlaku. Kuasa Allah tidak akan berlaku. Karena seperti saya katakan bahwa perkataan itu dikatakan kepada virus atau dikatakan kepada manusia. Padahal sebenarnya firman bilang di sini berkata kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja, roh itu, kuasa itu yang bekerja. Kuasa yang bekerja. Itulah sebabnya di akhir part bagian pertama ini ya, sebelum kita melihat apa untungnya, apa gaungnya, apa manfaatnya, apa hasilnya ketika kita mengucapkan kata ini. Nanti kita akan jelaskan di ayat 3 sampai ayat ke-16 dalam part 2. Tetapi sebagai kesimpulan, untuk kita berprofetik untuk mengatasi ini dengan otoritas perkataan Allah yang penuh dengan kuasa, bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kedahsyatan, ada mujizat yang terjadi. Maka oleh karena itu, dalam perkataan ini
kita akan berkata kepada Tuhan untuk menghadapi virus corona ini dengan kata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan firman ini. Perkatakan firman ini yaitu Mazmur 91. Perkatakan kepada Allah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi sekali lagi, saya mengajak kepada saudara untuk bernubuat, untuk berkata-kata kepada Allah. Caranya, mari kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memperkatakan firman ini kepada Tuhan Allah. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau saudara berkata ini dengan iman dan dengan roh Allah, itu saudara akan lihat bagaimana kuasa, kekuatan, perkataan, otoritas Allah ini saudara dapat gunakan. Tetapi bagi hamba Tuhan, bagi orang Kristen atau siapa saja bisa meniru kata ini. Tetapi dia tidak punya kuasa apa-apa. Sehingga tidak punya hasil apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa yang akan terjadi. Justru sebenarnya yang kita lihat, banyak pendeta-pendeta, banyak hamba-hamba Tuhan yang takut dan mati. Gara-gara mereka tidak tahu isi dari firman Allah ini. Mereka tahu isi firman Allah, tapi kedalaman dari firman Allah, kuasa dari firman Allah ini, mereka tidak dapat nyatakan secara langsung di hadapan Allah. Mereka berpikir ketika mereka mengatakan itu, kenapa tidak jadi? Iman mereka goyah. Mereka menjadi bimbang. Tetapi saat ini ketika kita memiliki firman Allah ini, mari kita gunakan. Saya percaya bahwa orang-orang Kristen tenaga medis ini, mari kita gunakan setiap pagi. Sebelum kita ke rumah sakit, sebelum kita menghadapi setiap pagi dan malam, sebelum juga kita tidur, kita berkatakan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perkatakan firman Allah ini kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saya percaya Tuhan, perkataan ini bukan mantra biasa, tapi mantra Allah yang sangat luar biasa. Punya dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati kita bagian pertama. Kita lihat hasilnya ya. Nanti pada part bagian berikut kita akan melihat baru 2 ayat saudara. Sudah makan berapa menit. Tuhan akan buka rahasia firman Allah ini. Kita lihat hasilnya ketika kita akan bicara itu pada part bagian yang kedua, yaitu firman Allah dan corona. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Shalom.